Bagian ini adalah bagian eksposisi Alkitab dan kita mau sama-sama untuk belajar darinya. Dan kalau kakak-kakak nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang kakak-kakak mau tanyakan selanjutnya, bisa kontak saya. Ini beberapa hal yang berkenaan dengan saya di medsos maupun juga di WhatsApp yang saya bisa responi langsung kepada kakak-kakak. Saya mau mengawali dengan satu pertanyaan kakak-kakak. Kalau kakak-kakak menganggap adik-adik itu adalah anak-anak kakak-kakak dan kakak-kakak setiap kali, setiap hari mau menyajikan makanan sehat untuk adik-adik, maka kira-kira mana yang kakak-kakak mau akan sampaikan? Mana yang kakak-kakak kalau kakak-kakak adalah para guru-gurunya, kira-kira kakak-kakak akan menyampaikan makanan yang mana nih? Nomor satu kah? Nomor dua? Atau nomor tiga? Ada yang mau berbagi kakak-kakak? Mau kasih makanan yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga sebagai sajian rutinnya kakak-kakak? Nomor tiga, ada yang nomor dua, nomor eh, rata-rata nomor tiga ya. Oke, ada yang nomor satu. Oke, ada yang nomor satu, ada yang nomor tiga. Hmm, Pasti kita punya alasan ya. Pasti kita punya alasan kenapa kita memilih nomor tiga, begitu, atau nomor dua, atau nomor satu. Bolehkah ada yang mau berbagi dengan kita? Kenapa pilih nomor tiga, kakak? Boleh raise hand atau mau open mic langsung silakan. Kenapa pilih nomor tertentu? Ya, silakan. Selamat pagi Pak Hendra Selamat dan pagi kak. semuanya. Izin untuk menyampaikan pendapat. Kalau nomor tadi saya pilih yang nomor tiga karena kita sebagai guru, calon guru sekolah minggu itu atau sebagai pengajar itu harus mempersiapkan diri untuk dapat memberikan kepada adik-adik yang terbaik. Sama seperti halnya makanan ini. Kita menyediakan makanan yang baik, kita prepare, kita siapkan semuanya untuk memberikan yang terbaik kepada adik-adik tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih Lose Jessica dari Pekanbaru ya. Nah, Lose Jessica tadi bilang kita harus mempersiapkan diri, betul ya. Eh, kita perlu untuk mengolahnya sehingga makanannya bisa sehat menurut Lose Jessica nih. Ada lagi yang lain? Ada yang mau berbagi? Kenapa pilih nomor tertentu? Selamat pagi, Pak Hendra. Silakan, Kak Santi. Saya Santi dari GKI Cinere, Kak. Perkenalkan. Kalau tadi kan pertanyaannya kalau kita mau menyajikan ke anak-anak ya, Kak ya. Ya, Kalau menurut saya sih tiga-tiganya ini akan pernah saya sajikan ke anak-anak. Tetapi kalau pertanyaannya mana yang akan lebih rutin, mungkin angka tiga. hmm, Alasannya kalau untuk angka satu ini kan ikannya diasinkan. hmm, Rasanya enak, tetapi mungkin kalau memberikan makanan yang terlalu sering ikan yang difermentasi atau yang diasinkan ini kayak sepertinya kadar garamnya kurang baik buat anak seperti itu karena dia diawetkan kemudian rasa asinnya juga ini kurang baik untuk usia mereka juga gitu kalau diberikan rutin. Yang angka dua juga mungkin ada akan menjadi makanan mahal ya karena ini sashimi gitu. hmm. Untuk sesekali mungkin iya, tetapi kalau memberikan bahan makanan mentah terlalu sering kepada anak juga rasanya kurang baik menurut saya. Bisa saja dalam penyajiannya ada kesalahan sehingga ada apa namanya bakteri yang ikut termakan misalnya seperti itu. Untuk yang ketiga ini menurut saya paling aman buat anak tidak digoreng sepertinya ini di tim ya. Jadi rasanya tidak hilang, pasti masih enak gitu rasa khas dari ikannya. Kemudian diolah dengan sederhana, tidak digoreng sehingga juga aman gitu. Jadi dan juga memberikan sepertinya daun-daun ataupun kayaknya daun seledri ya yang masih segar kelihatannya gitu. Jadi menurut saya kalau yang mana yang mungkin saya berikan lebih rutin adalah yang nomor tiga. Seperti Terima itu. kasih. Terima kasih Kak Santi dari GKI Cinere. Saya eh, meyakini setiap kita pasti punya pilihan-pilihan jawaban atas apa yang kita pilih ya. Saya sendiri kalau disuruh memilih, saya juga memilih nomor tiga. Saya suka nomor satu ya, apalagi kalau pakai nasi panas, sambal, aduh enak banget ya. Saya juga suka nomor dua ya, karena
Rasanya tuh unik sekali. Ada lembut, manis ya, itu yang saya suka dengan ikan-ikan mentah seperti ini. Tapi kalau setiap hari saya disaji ikan-ikan mentah juga saya bosen ya. Dan kalau yang nomor tiga tentunya variasinya akan ada banyak sekali ya. Kita mungkin minggu ini akan masak kuah kuning, minggu depan akan ada sup ikan ya. Lalu ada mungkin ada masakan-masakan variasi yang lain dan uh, kita akan menghadirkan uh, kreativitas untuk menyajikan yang terbaik. Bahannya sama nih ya. Kakak-kakak yang terkasih, membagikan firman Tuhan seperti membagikan ikan-ikan ini ya. Mungkin ada yang kita ini nanti polanya menyajikan nomor satu terus ya. Jadi apa yang minggu lalu, apa yang udah bekas ya, kita sampaikan lagi ya, tanpa kita olah apapun ya, kita sajikan saja. Atau yang nomor dua ya, yang sangat fresh sekali dari Alkitab dan apa yang ada tertulis dalam Alkitab itu saja tanpa divariasi apapun ya, tanpa ada sebuah perenungan, ada sebuah penggalian teks, tanpa ada sebuah pengolahan lebih dulu ya. Mungkin juga kakak-kakak akan sangat bervariasi untuk mengolahnya di nomor tiga. Tapi tentu proses mengolah akan menentukan juga apakah gizinya itu akan hilang atau bisa terjaga dengan baik, tetapi dengan kenikmatan yang pastinya bertambah ketika diolah ya. Kakak-kakak kita akan bersama belajar bagaimana mengolahnya, bagaimana kita sungguh-sungguh membuat teks Alkitab ini, cerita narasi yang ada di Alkitab ini benar-benar kita bisa sajikan kepada adik-adik dengan baik sekali. Nah, saat ini saya mau undang kakak-kakak untuk bermain sejenak ya. Saya mau ajak kakak-kakak untuk main sejenak, untuk siapkan alat tulis kakak-kakak, kertas kecil saja, nggak apa-apa. Kertas-kertas yang udah nggak kepake juga oke, tapi yang penting ada space untuk kakak-kakak melakukan gambar atau petunjuk yang nanti saya akan suruh kakak-kakak untuk menggambarnya, kakak-kakak ya. Jadi kita akan main menggambar dan saya mau minta kakak-kakak untuk mengikuti petunjuk yang saya akan berikan ya, Kak. Petunjuk yang saya akan berikan. Jadi kakak-kakak akan mengikuti apa petunjuk yang saya berikan dan silakan berkreasilah. Temukan apa yang menurut kakak tepat seperti apa yang saya tunjuk. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, yuk kita akan menggambar kakak-kakak dan ada 9 petunjuk yang saya akan berikan kepada kakak-kakak. Siap ya? Ketika saya berikan petunjuk, kakak-kakak nggak boleh bertanya, langsung aja olah dalam pikiran kakak-kakak dan langsung tuliskan atau gambarkan di kertasnya kakak-kakak. Petunjuk yang pertama ya, gambar kepalanya. Sudah ya, kepalanya mah cepet aja ini ya, bulat atau ya terserah kakak-kakak mau gambar kepalanya kayak gimana ya. Yang kedua, gambar matanya. Kepala, ada mata. Cepet ini mah, gampang ya. Yang ketiga, gambar hidungnya. Ini agak-agak rumit nih, mungkin hidungnya agak-agak kita harus sedikit berkreasi. Sudah? Yang berikutnya, gambar mulutnya. Kasih mulut ya. Kalau sudah habis mulut, telinganya. Gambar telinganya. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5 petunjuk sudah nih. Sudah kepala, udah mata, hidung, mulut, telinga. Sekarang gambar badannya. Ini agak susah kali ya, agak lama nih. Saya kasih waktu deh. Agak lama mungkin nih, badannya agak besar soalnya. Gambar badannya. Saya berharap petunjuk-petunjuk ini membawa kakak-kakak menggambar seperti apa yang saya mau, ya. Boleh raise hand kalau sudah, supaya saya tahu perkembangan gambarnya kakak-kakak.
Oke, thank you. Kak Reno sudah, Kak Cici sudah. Oke, terima kasih. Ciciu sudah. Udah ada Kak Rani juga, teman-teman. Sudah, oke. Lanjut ya, udah banyak yang udah nih. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga, badannya sudah. Yang ketujuh, gambar kakinya ada 4. Gambar kakinya ada 4. Ya. Kepalanya Lagi saya di rumah juga lagi fisik nih ya. Dia mau ikut gambar kayaknya. Oke, kakinya ada 4 ya. Yang ke-8, gambar ekornya. Gambar ekor mah gampang lah, tinggal set. Jadi ekornya ya. Yang ke-9, beri tanduk. Ya, beri tanduk. Ya. Saya berharap 9 petunjuk ini kakak-kakak akan menghadirkan gambar-gambar yang seperti saya harapkan. Terima kasih kakak-kakak sudah menggambar dengan baik sekali. Dan saya berharap semuanya bisa menggambar seperti apa yang saya rindukan. Dan 9 petunjuk ini sudah saya berikan. Dan saya meyakini kakak-kakak akan menggambar seperti apa yang saya minta. Dan gambar itu adalah gambar ini, kakak-kakak ya. Boleh saya cek gambarnya, gambar sapi yang saya mau minta. Coba liatin di kamera. Boleh saya cek-cek nih. Gambar sapi di guru-guru sekolah minggu ini gimana nih? Waduh. Salah Kak, saya. Waduh. Ada Kak Siu dari... Waduh. Coba yang lain lagi mana ini? Waduh. Ini, aduh, kacau ini. Ada lagi yang lain. Coba setuju. Salah menebak. Ya ampun. Waduh. Ini kalau Cimahi sapi kayak iblis. Aduh. Sekarang juga. Aduh. Kak. Bagaimana? Oke. Terima kasih kakak-kakak. Aduh. Gawat nih kalau tadi manusia orang. serem ini adik-adiknya ya. Kita kakak-kakak ini simulasi kecil ya. Kakak-kakak diminta untuk menggambar seperti apa yang saya rindukan dan saya memberikan petunjuk kepada kakak-kakak. Petunjuknya jelas ya, 1 sampai dengan 9. Nah, tapi hasilnya ternyata jauh banget ya. Saya baru tahu ya, sapi-sapi di lingkungan GKI ini kayak iblis ya rata-rata. Kak, membagikan firman Tuhan seperti membagikan gambar ini. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan mau ada satu yang kita raih. Hati-hati Kak, kalau kita nggak mampu untuk membacanya dan menafsirkannya dengan tepat, jangan-jangan Tuhan minta sapi, kita kasih iblis. Ya. Kan jauh banget Kak. Ya. Ini sesuatu yang penting untuk kita sadari, membaca teks firman Tuhan adalah mentransfer apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan firmankan kepada pendengarnya. Dalam konteks pelayanan kita adalah adik-adik. Maka penting untuk kita menyadari bahwa setiap kali kita memberikannya kepada adik-adik, kita harus sungguh-sungguh bisa membuat mereka itu sungguh-sungguh ya tahu apa yang Tuhan rindukan dan kita harus menyampaikan dengan tepat. Bicara soal penggalikan firman Tuhan, itu kalau di dunia teologi itu namanya hermeneutik. Kakak-kakak pernah dengar juga mungkin dengan istilah eksegese, istilah eksposisi. Nah, tema materi saat ini adalah eksposisi cerita Alkitab. Ya. Jadi ini adalah ketiga kata yang saling terhubung kalau di dunia teologi. Hermeneutik ini adalah satu metodenya, ya, metode untuk memahami, menafsirkan suatu makna dalam teks yang dibaca. Ya, jadi istilah hermeneutik ini sebenarnya dari bahasa Yunani hermeneu. Ini bisa diartikan menyampaikan, ya, menyampaikan. Ini sangat erat relasinya dengan dewa Yunani Hermes, ya. Dalam mitologi Yunani itu ada Hermes adalah dewa yang bertugas untuk menyampaikan berita, untuk menjelaskan hasil keputusan dewa-dewa di kayangan itu kepada manusia. Jadi
Hermes itu adalah dewa yang meneruskan berita ini. Jadi hermeneutik adalah ketika kita meneruskan kabar itu dengan prinsip-prinsip penafsiran yang tepat. Ini ilmunya, ya. Lalu eksegese adalah penerapan dari hermeneutika. Apa yang menjadi prinsip-prinsipnya kita terapkan. Apa yang menjadi pakem-pakemnya itu kita terapkan. Dan itu namanya eksegese. Hasilnya adalah eksegese. Hasil dari eksegese itu adalah eksposisi. Jadi kalau kita dengar eksposisi cerita Alkitab, berarti proses menafsirkan menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika, lalu kita melakukan proses eksegese, dan hasilnya eksposisi. Begitu. Jadi menafsirkan Alkitab itu ada banyak metodenya. Ada yang metode teks, ada historis, ada sastra, ada bentuk teks, dan lain-lain ya. Tapi prinsipnya, metode apapun itu, ya, prinsipnya kayak gini. Ada teks Alkitab, kemudian ada konteks ketika teks itu ditulis, zamannya Musa menuliskannya, zamannya Rasul Paulus menuliskannya, zamannya Yakobus menuliskannya, pasti ada konteksnya, ada situasi zaman itu. Lalu itu yang kita bawa ke konteks modern saat ini. Itu namanya kontekstualisasi. Jadi teks, konteks, kontekstualisasi. Prosesnya selalu begitu. Jadi apapun metodenya, pasti ada proses ini. Proses membaca teks, melihat konteksnya, dan juga menerapkan dalam relevansi. Nah, menafsirkan firman Tuhan itu ada 3 hal penting. Bahwa hermeneutik, eksegese, dan eksposisi yang sebagai hasilnya itu adalah sebuah ilmu. Jadi harus ada prinsipnya. Ada pakem-pakemnya. Tapi hermeneutik juga adalah seni. Kalau saya membaca dengan kakak-kakak membaca, itu akan berbeda. Sama ketika kita melihat seni ya. Ada yang suka seni naturalis, ada yang abstrak, ada yang macam-macam ya. Kakak akan sangat subjektif karena ini seni. Tapi harus balik lagi, ada prinsipnya, ada ilmunya, dan kita harus memegang ilmu itu. Nah, yang ketiga adalah proses ini harus menjadi tindakan spiritual. Nggak boleh kita menggali teks, tapi tanpa ada sebuah proses bermakna untuk kita yang menggali, maupun juga untuk adik-adik yang kelak mendengarkan apa yang kita bagikan. Jadi sekali lagi, semua proses ini adalah proses yang ada prinsipnya, ada langkah-langkahnya, dan ada hasilnya. Nah, ini pegangan kita ya. Yang berikutnya, kalau kita baca Alkitab, maka kita perlu untuk punya 5 cara memandang firman Tuhan. Nah, kita bahas ya. 5 cara pandang Alkitab itu adalah lihat ke atas. Jadi kalau kita membuka firman Tuhan, kita harus punya kemampuan melihat ke atas. Apa itu melihat ke atas? Kita harus penuh keyakinan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bahwa Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan. Para penulis diilhamkan oleh Roh Kudus ketika menuliskannya. Dan kita yakin bahwa gereja Tuhan, adik-adik kita bisa bertumbuh dari firman Tuhan. Kita juga penting untuk meyakini bahwa Alkitab itu berguna untuk kehidupan umat. Kita juga harus yakin firman itu telah menjadi manusia, dan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, dan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Setiap guru sekolah minggu harus punya keyakinan itu. Jadi lihat ke atas adalah soal keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Siapa yang nggak yakin dengan firman Tuhan, maka saya pikir dia nggak akan bisa membagikan firman Tuhan. Karena dia nggak yakin. Apa yang dibagikan sebagai firman Tuhan harus diyakini. Dia akan memberikan pengajaran yang berdasar pada firman Tuhan karena dia yakin. Kalau dia nggak yakin, mungkin dia bisa dibagikan, tapi nggak ada dampaknya. Yang kedua, lihat ke bawah. Selain kita yakin, Kak, kita juga perlu untuk melihat Alkitabnya. Kita perlu untuk mengamatinya. Jadi ada langkah pengamatan, ada prinsip-prinsipnya. Yang hitam ini, apa yang ada dalam pikiran kita, paradigma kita. Paradigma kita harus meyakini bahwa kita ini harus menggali firman Tuhan. Jadi ada istilah namanya eksegese ya. Jadi kalau kakak-kakak melihat bagian ini ya, ada tulisan eksegese ini. Eksegese bukan eisegese ya. Ini beda sekali, Kak.
Eksegese itu X itu exit, mengeluarkan ya. Jadi kalau kita mau baca Alkitab, maka kita harus mengeluarkan apa yang ada di teks itu. Kalau eisegese itu memasukkan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita masukin. Kita paksakan. Kita mau bicara apa, kita paksakan ke teks itu. Itu bahaya. Jadi jangan menggunakan pikiran kita untuk memaksakan teks sesuai dengan pikiran kita. Harus kita lakukan dengan eksegese. Lalu kita perlu juga memahami pesan firman Tuhan. Karena di dalam pesan firman Tuhan itu ada yang terkandung dalam kata-katanya. Maka setiap kata dalam Alkitab penting. Karena setiap kata dalam Alkitab penting, kita perlu perhatikan tiap-tiap katanya dalam perikop. Nggak boleh dilewatkan. Karena tiap kata penting, nggak boleh dilewatkan. Kita perlu membacanya berulang-ulang. Nah, ini prinsipnya. Yang merah ini adalah langkah-langkahnya, Kak. Gunakan panca indera, nama tokoh, kata kerja, nama tempat, keterangan waktu, kata-kata yang diulang, kata-kata kecil dalam perikop. Kita nanti akan berlatih soal ini ya, Kak. Itu lihat ke bawah ya, kakak-kakak. Kita perlu diajak untuk melihat apa yang Tuhan rindukan ya. Lalu yang berikutnya adalah lihat ke depan dan ke belakang. Lihat ke depan ke belakang itu berkenaan dengan konteks historisnya. Jadi kalau kita melihat kisah angin ribut diredakan misalnya, atau kisah Yusuf, atau kisah Abraham, itu ada kisah sebelum dan sesudahnya. Kita harus lihat kisah sebelum dan sesudahnya, lihat ke depan dan ke belakang. Ya. Apa konteks historisnya, apa yang terjadi pada saat itu, ya, bahwa kisah tentang Paulus yang terkena cahaya di jalan ke Damsyik itu terhubung juga dengan kisah Abraham, terhubung juga dengan kisah Wahyu. Itu adalah keyakinan bahwa Alkitab ini adalah satu kesatuan dan semua tentang janji keselamatan Tuhan. Ya. Itu lihat ke depan dan ke belakang. Dan lihat saat ini, apa relevansi untuk adik-adik? Kita perlu menghubungkan kisah pesan firman Tuhan itu pada konteks kehidupan adik-adik. Beban sekolahnya adik-adik, bagaimana integritas pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu, bagaimana pergumulan hidup adik-adik, ya, kekerasan dan pelecehan yang dialami adik-adik mungkin di rumah oleh orang tuanya, mungkin di sekolah oleh teman-temannya, ketakutan-ketakutan adik-adik ketika dia mau ke sekolah, tempat sekolah yang baru, apakah ada teman-teman yang baik, ketika dia akan ujian, apakah dia berhasil. Banyak sekali godaan-godaan. Dan juga ada godaan dalam hidup adik-adiknya. Kita juga perlu tahu. Jadi saat kita membaca teks firman Tuhan, kita perlu lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan dan ke belakang, dan lihat saat ini. Jadi kakak-kakak, kita perlu untuk sungguh-sungguh lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, dan lihat saat ini. Kita juga lihat apa yang Tuhan tempatkan di hati kita. Itu penting sekali, kakak-kakak. Jadi kalau kita membaca teks firman Tuhan, harus punya prinsip itu. Kalau enggak, nanti ada sesuatu yang saya pikir akan kita mengabaikan otoritas firman Tuhan atau kita menganggap lalu saja. Yuk, kita coba ikutin ya, kakak-kakak. Lihat ke atas, ya. Lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat saat ini. Kita pegang hati kita ya. Sekali lagi kakak-kakak. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat saat ini. Itu penting kita hayati supaya kita menganggap penting firman Tuhan. Kita nggak meremehkan firman Tuhan karena ketika nanti kakak-kakak pelayanan, mungkin saja di tengah kesibukan kakak-kakak ya, tiba-tiba kita punya jadwal dan kita lupa, kemudian kita datang ke hadapan adik-adik tanpa persiapan, bahkan ketika mau cerita kita tanpa berdoa, padahal yang mau kita bagikan itu adalah firman Tuhan. Itu bahaya sekali kakak-kakak. Nah, pada kesempatan ini saya mau ajak kakak-kakak untuk berlatih bersama. Kita akan berlatih pada bagian lihat ke bawah. Jadi ada prinsip yang hitam, ini ya. Eksegese bukan eksegese, ingat ya, jangan memaksakan memasukkan pikiran kita ke dalam, tapi eksegese, keluarkan itu ya. Kita harus memahami, kita harus baca berulang-ulang, kita harus yakin bahwa setiap kata itu penting. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan yang merah ini ya. Jadi yang merah ini ada 7 langkah, Kak. Ada 7 langkah.
Kita harus bersama-sama nanti coba satu teks firman Tuhan ya. Nah, teks firman Tuhannya adalah Lukas 19. Yuk kita buka Alkitab kita. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru ya, edisi yang pertama itu, bukan edisi kedua. Saya mau undang kita untuk melihatnya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yuk kita siapkan Alkitabnya kakak-kakak. Saya mengundang kita untuk bersama-sama menyimak pembacaannya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah, mari saya mengundang kita bersatu teduh sejenak. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami akan membaca firman-Mu. Firman-Mu kami bersyukur, mudah kami dapatkan, dan biarlah kami juga dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti firman Tuhan dan bahkan menghidupinya. Tuhan tolong kami dalam Yesus. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, yuk kita coba gali bersama Lukas 19 ini. Ya, dengan langkah-langkah yang saya akan tuntun kepada kakak-kakak. Tadi kita bersama-sama ada soal lihat ke bawah. Pertama yang kita lakukan adalah gunakan panca indera. Panca indera membuat kita memahami situasi di mana kisah ini berlangsung. Panca indera kita gunakan untuk melihat semuanya. Yuk kita susuri ya, gunakan panca indera. Nah, supaya kita hadir dalam kisah itu. Kalau kita hadir di dalam kisah Zakeus, apa yang bisa kita lihat? Coba kakak-kakak, boleh kakak-kakak amati lagi teksnya. Dan kakak-kakak coba kalau kita gunakan panca indera penglihatan kita, apa yang kita lihat, Kak? Boleh lihat ayat pertama. Ayat 1, apa yang kakak lihat kalau di sana? Kota Yeriko. Kota Yeriko, terima kasih Loza. Kota Yeriko, kita lihat kota Yeriko. Apa yang kita bisa lihat lagi? Di ayat 1. Yesus masuk. Yesus melintasi kota Yesus itu. melintasi, ada kata Yesus melintasi ya. Pohon ara. Ayat yang pohon ara di ayat yang berikutnya ya. Di ayat di kedua, kita lihat ayat kedua. Ada Zakeus, ada Zakeus, predikatnya, penting ya. pemungut cukai, Seorang pemungut cukai. Ya. keterangan kaya. Dan kaya. Nah, ini penting ya. Ada kaya. Ayat yang ketiga. Ada lagi? Orang banyak. Ada orang banyak. Ya. Zakeus berusaha melihat. Zakeus yang berusaha melihat. Betul. Ya. Badannya pendek. Badannya pendek. Ya, itu penting itu. Itu keterangan penting itu ya. Ayat yang keempat. Zakeus Ya, berlari, panjat pohon. Zakeus yang berlari. Ada Memanjat lagi? pohon. Memanjat pohon. Memanjat pohon. Apa yang juga kita bisa lihat di sana?
Untuk Usaha melihat. untuk melihat. Melihat, usaha melihat. Kita juga pasti bisa melihat pohon ara kan? Iya. Iya. Ada pohon ara di sana. Dan Ayat yang Yesus kelima. melihat. Berapa, Kak? Ayat yang kelima. Yesus berkata, Melihat ke atas. Yesus Yesus melihat yang ke atas. berbicara. Ada lagi ayat kelima, kita bisa melihat apa? Ada Sakeus. Yesus turun. Ada Zakheus, ya. Ada Ayat perkataan kelima lagi, masih di ayat kelima. aku Yesus menunggu mau menumpang. Ada perkataan perkataan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Perkataan Yesus yang mau menumpang di rumah Zakheus. Ayat kelima ada juga yang penting. Yesus yang melihat ke atas. Ada perintah dari Tuhan Yesus untuk turun. Ayat yang keenam, Kak. Ayat yang keenam. Yesus menerima Sakeus dengan sukacita. Zakheus turun. Zakheus turun. Menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Itu penting ya. Ayat ketujuh, ayat ketujuh. orang bersungut-sungut. Kita melihat orang yang Orang bersungut-sungut. banyak bersungut-sungut. Melihat orang Sungut-sungut. banyak. Oke. Ayat ke-8. Namun Sakeus berdiri dan berkata, Komitmen Zakheus Zakheus. yang berdiri, ya. Zakheus yang berdiri dan berkata. Oke. Ayat 9 ayat 10. hari ini telah terjadi atas rumah ini. Perkataan Yesus Yesus. yang bicara, ya. Yesus yang Ya. bicara, ya. Oke. Nah, proses ini kita lakukan lagi dengan bagian-bagian yang lainnya juga, ya, panca indera yang lain maksud saya. Dengan pegang, dengan cium, dengan kecap, dengar. Kenapa kita gunakan ini? Karena ketika kita gunakan panca indera, ya, coba kita sambil merem, ya. Kita coba bayangkan kita hadir di kota Yeriko di mana Zakheus ada. Kita melihat, oh ada Zakheus, ada Tuhan Yesus, ada banyak orang, ada perbicaraan antara Zakheus dengan Tuhan Yesus. Kita coba membayangkan. Lalu kita coba dengarkan apa yang ada, suara-suara apa. Suara orang yang berjalan, suara Zakheus yang menaik pohon, suara orang yang bersungut-sungut, suara Tuhan Yesus, suara Zakheus. Kita membayangkan. Lalu kita bisa gunakan juga indera penciuman kita, hidung kita. Kita coba hirup aromanya. Ada aroma apa ya pada saat itu? Mungkin aroma orang banyak. Mungkin aroma Zakheus yang orang kaya. Biasanya orang kaya agak beda aromanya ya. Lalu ada aroma rumah Zakheus. Ya. Kita bisa cium. Lalu bisa kecap. Kira-kira kalau kita kecap apa ya? Nah, ingat, kalau kita kecap, karena di teks kita nggak ada, kita bisa gunakan sedikit imajinasi, tapi harus dijaga. Jangan liar. Misalnya, kita coba lihat ayatnya yang keempat misalnya. Oh, saya bisa mengecap pohon ara. Oh, mungkin saja kita bisa mengecap daunnya kah atau buahnya kalau ada ya. Kita coba bisa berimajinasi. Tapi jangan liar sekali. Misalnya ya, oh karena ini ada di rumah Zakheus, lalu Tuhan Yesus diundang di rumah Zakheus, mungkin kita bisa mengecap makanan. Hati-hati, karena di teks kita nggak ada kata makanan. Ya. Itu penting untuk menjaga diri kita supaya nggak melakukan eisegese, tapi tetap exegese. Ada kata yang penting. Ya. Apa yang bisa kita dengar? Kita bisa mendengar suara Yesus, suara orang yang bersungut-sungut, suara Zakheus. Kita bisa lihat di teksnya memang ada. Gitu. Nanti kalau kita punya kisah yang lain, misalnya kisah Abraham yang menjamu 3 tamu Tuhan. Dia menyajikan susu, kemudian menyajikan roti. Nah, itu kita bisa gunakan kecap. Oh, mungkin kita bisa mengecap rotinya, mengecap susu segarnya, ya, daging yang dia siapkan. Ya. Nah, itu bisa. Atau kisah tentang Tuhan Yesus yang diurapi oleh perempuan dengan minyak narwastu murni. Wah, kita bisa cium itu wanginya. Kalau kita gunakan itu, kita membayangkan kita hadir pada saat itu dan merasakan situasinya. Merasakan emosinya Zakheus, merasakan emosi orang banyak yang hadir pada saat itu. Jadi yang pertama adalah kita gunakan panca indera. Ya, itu penting sekali. Yang berikutnya, nama-nama tokoh. Yuk kita
balik lagi ke ayat 1, kakak-kakak. Balik lagi ke Yesus. ayat 1. Ada siapa di sana? Yesus. Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yesus. Ayat 2, ada siapa? Zakheus. Ada Zakheus. Zakheus. Ada siapa lagi di ayat-ayat berikutnya? Ayat 3 orang banyak. Ada orang Orang banyak. banyak di ayat 3, benar. Penduduk Yeriko. Penduduk Yeriko ada di teks mana, Kak? Oh iya, maaf. Orang banyak. Orang 3-4. banyak ya. Kita nggak tahu apakah dia penduduk Yeriko atau pengikut Tuhan Yesus. Yang pasti teksnya mengatakan orang banyak. Ya. Orang banyak. Begitu. Ada lagi yang lain? Kota. Ada Tuhan Yesus, Zakheus, orang banyak. Kota Yeriko. Nama-nama tokoh. Coba lihat ayat 9 dan 10. Abraham. Ada orang. Anak Abraham. Anak Abraham. Abraham. Nah, ini hati-hati ya. Anak Apakah Abraham menunjuk Abraham yang dimaksud adalah tokoh di sini? bukan Bukan. petunjuk. Nama istilah ya. Nama istilah saja itu. Bukan ada Abrahamnya nih, gitu ya. Oh. Ini anak Abraham. Jadi itu istilah untuk melekatkan pada para orang-orang Yahudi itu kira-kira gitu. Identitas Sebagai ya. anak Abraham. Jadi bukan ada Abrahamnya ya. Jadi kita perlu berhati-hati nanti kalau dalam teks-teks yang lain, dalam kisah-kisah yang lain juga ada tuh kisah-kisah itu. Ya. Saya menemukan juga ada beberapa kakak-kakak nama-nama tokoh. Ada Tuhan Yesus, ada Zakheus, ada orang banyak. Menurut saya ada 3 tokoh ini dalam teks kita. Ya. Jadi kita jangan abaikan nama tokoh, Kak. Nama tokoh itu penting. Misalnya kata Zakheus. Zakheus itu artinya pure, murni, Kak. Nanti ini akan terhubung ya. Apa sih kok kenapa disebut Zakheus ya? Karena dalam kisah-kisah penting lainnya nggak disebut nama orangnya. Misalnya nih ya, kisah 5 roti 2 ikan, Kak. Kisah 5 roti 2 ikan, ada yang tahu nama anaknya? Padahal dia penting ya. Padahal dia penting, tapi kita nggak tahu nama anak itu siapa. Ya, karena kisah itu nggak berpesan dengan nama itu, ya begitu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan sebenarnya. Puji Tuhan dalam perjalanan penelitian Alkitab, nama itu udah ketemu, Kak. Nama anak itu. Ada yang mau tahu nama anak itu, Kak? Namanya Roti Boy, Kak. Nah, itu joke aja, Kak. Nggak ada di teks Alkitab, Kak. Jadi ketika kalau ada namanya, itu penting nggak? Nah, saya kasih contoh ya, Kak ya. Misalnya dalam kisah tentang Daud ya, ada dalam part kisah kehidupan Daud begini. Ada Daud dan Mephiboset. Ada yang tahu Mephiboset siapa, Kak? Ya. Mephiboset ini tokoh penting ya. Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan, Kak. Daud dan Yonatan bersahabat. Nah, ada satu peristiwa tentang Mephiboset, Kak. Nah, peristiwa ini dikisahkan di 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ketika ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Kak, Mephiboset ini nama yang penting, Kak. Kenapa? Karena gini, Kak. Nama Mephiboset itu artinya menutup malu. Kenapa menutup malu? Ya ini, dalam kisah ini. Gara-gara inang pengasuhnya, dia jatuh, Kak. Gara-gara jatuh, lalu cacat kakinya. Sehingga namanya itu Mephiboset. Menutup malu. Apakah Yonatan ketika memberi nama itu Mephiboset? Bukan, Kak. Nggak mungkin orang tua kasih nama jelek, ya, Kak. Nama yang diberikan Yonatan kepada anak ini sebenarnya Meri Baal. Baal yang melawan. Itu keren, Kak, ya. Itu kayak nama yang gagah gitu ya. Di 1 Tawarik 8 ayat 34 disebutkan begitu. Tapi gara-gara inang pengasuhnya, maka dia jadi Mephiboset. Gara-gara, ini kalau dalam konteks sekarang ya, gara-gara babysitternya, kalau di gereja ini gara-gara guru sekolah minggu, nggak hati-hati, itu anak yang tadinya namanya keren, jadi cacat, Kak. Nah, itu ada pesannya di dalamnya, ya, Kak.
Jadi kalau sebuah nama itu penting, sama seperti nama Zakheus. Zakheus itu pure. Kenapa namanya disebut? Karena Tuhan mau berpesan sesuatu nanti. Kita akan bahas nanti, kan kita akan temukan bersama. Apa sih artinya nama Zakheus? Apa pesan utamanya ketika Zakheus disebut? Ya, begitu. Jadi yang kedua adalah langkahnya adalah kita perlu perhatikan nama-nama tokoh. Jangan dilewatkan. Nama tokoh penting, kan? Yang ketiga, kalau ada tokoh, maka ada kata kerja. Ada yang dilakukan tokoh itu. Yuk, kita lihat ayat 1 lagi ya. Ayat 1 lagi. Melintasi, Ada kata kerja apa di sana? Masuk. masuk, melintasi, masuk. Yesus masuk. Yesus melintasi. Nah, ini penting nih, Kak, ya. Coba kita perhatikan ya, Kak. Di ayat 1 disebutkan Yesus masuk Yeriko dan melintasi, terus melintasi. Tujuannya Yeriko atau bukan, Kak? Bukan. Bukan, karena keterangannya terus melintasi. Jadi yang unik dari Injil Lukas itu menceritakan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sedang berjalan terus menuju Yerusalem. Kenapa? Karena penulis Lukas mau mengatakan Tuhan Yesus tuh hadir di dunia dan straight to the point untuk tugasnya. Dia benar-benar langsung ke tugasnya, yaitu menuju ke Yerusalem. Jadi kisah-kisah Tuhan Yesus di versi Lukas selalu kisah perjalanan Tuhan Yesus. Masuklah Yesus ke Kapernaum. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Kisahnya selalu gitu. Nah, termasuk dalam kisah Zakheus. Yesus melintasi kota. Ingat, ada kata melintasi. Tapi di ayatnya yang kelima disebutkan, Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu. Loh, ada kontras ya, Kak? Tadinya mau melintasi, sekarang kok harus menumpang. Kak, dari kata melintasi, kita langsung dapat sebuah pesan. Tuhan Yesus tuh bisa mengubah satu rencananya untuk satu orang bernama Zakheus. Karena dia penting di antara begitu besarnya kota ini. Jadi kita penting untuk melihat setiap kata kerja, Kak. Karena kata kerja menggambarkan satu pesan kuat dalam pesan firman Tuhan. Ada kata kerja apa lagi? Di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dan seterusnya. Ada kata kerja apa? Memanjat, melihat, Memanjat. Di ayat keberapa itu, Kak? Keempat. memanjat, Ayat 4, benar. Memanjat. Ya. Di ayat 4 juga ada kata penting lainnya. Berlari. Apa? Berlari. Berlari mendahului, ya. mendahului, melihat. Melihat Yesus. Benar. Melihat. Coba kita lihat ayat 4 ya. Berlari, memanjat untuk melihat. Wah, berarti ini ada satu usaha keras yang dilakukan oleh Zakheus. Kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang penting nih, ya. Ada lagi kata kerja lain? Segera turun. Segera turun. Di ayat keberapa itu? Ayat yang ke-5. Ayat yang kelima, segera turun, ya. Ya. Karena Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus ngomong segera turun? Ya karena Soalnya waktunya mau terbatas. menumpang. Ya. Karena dia waktunya kan melintasi kota Yeriko. Iya. Nggak banyak waktunya. Makanya dia berkata, segera turun, Zakheus. Aku nggak banyak waktu. Segera turun. Aku harus menumpang di rumah. Jadi di tengah berbagai kesibukan perjalanan itu, Tuhan Yesus tetap memperhatikan satu orang bernama Zakheus. Oke, ada kata kerja apa lagi? Zakheus Menumpang. Menumpang. Di ayat keberapa, Kak? 5. 5. Kata menumpang, ini penting. Karena gini, dalam banyak kisah di konteks Keyahudian zaman itu, menumpang berarti tinggal sejenak, Kak. Iya. Jadi nggak mampir. Zakheus, ayo segera turun. Aku mau mampir di rumahmu. Kalau mampir tuh kalau kata orang Indonesia, ya cuma sebentar ya. Tapi kalau menumpang, menunjukkan Tinggal. bahwa ini mungkin nginep nih, gitu kira-kira ya. Tinggal. Iya. Ada tinggal sejenak, lebih lama, kira-kira begitu. Jadi ini kata yang penting. Tadinya Tuhan Yesus mau melintas, sekarang malah menumpang. Tuhan Yesus malah memberi waktu yang banyak ke Zakheus. Kalau Tuhan Yesus memberi banyak waktu kepada Zakheus,
Tuhan Yesus juga akan memberi waktu banyak kepadamu. Nah, itu satu pesan ya, kakak-kakak. Dari kata melintasi, menumpang ya, dan lain. Ada kata yang lain, kakak-kakak? Zakheus pun menerima dengan sukacita. Menerima dengan sukacita, ya. Menerima dengan sukacita. Menerimanya nggak terpaksa, tapi dengan sukacita. Jadi kata-kata kerja kita perlu tangkap, kita harus perlu temukan di sana ya, Kak. Lanjut ya, Kak. Saya juga menemukan beberapa hal. Tuhan Yesus masuk, melintasi, melihat ya. Zakheus berusaha, berlari, orang banyak bersungut-sungut ya. Itu kata-kata yang saya temukan. Yang keempat, nama-nama tempat, Kak. Nah, nama-nama tempat ini penting ya. Yuk kita lihat lagi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tempat-tempat apa yang disebutkan di sini? Kota Yeriko. Kota Yeriko. Kota Yeriko udah pasti ya. Ada lagi? Udah ada. Nama tempat lain coba teliti. Rumah Zakheus. Rumah Zakheus. Rumah Zakheus tempat itu ya, betul. Ada lagi? Ada satu, Kak. Dia Pohon memanjat ara. mana? Pohon Memanjat ara. dekat pohon. Pohon Pohon ara. ara. Pohon ara kan sebuah tempat ya, itu penting. Ya. Jadi Kak, jangan lewatkan nama tempat, Kak. Itu penting sekali. Kata kota Yeriko itu menggambarkan satu pesan penting karena kotanya disebut. Karena Tuhan ada kisah-kisah lain tuh Tuhan Yesus nggak nyebut di kisahnya Tuhan Yesus nggak disebut nama tempatnya. Misalnya Yesus masuk ke sebuah desa, desa apa? Nggak disebut, nggak penting karena desa itu, nama itu. Tapi kalau nama itu disebut berarti itu penting, Kak. Nah, nama Yeriko disebut. Coba Kak, ingat-ingat ya. Nama Yeriko disebut di mana lagi? Kisah apa lagi? Di PL. Di PL, Kak. Benar, Kak Raymond. Di mana tuh? Kisah apa? Yang apa berkeliling tuh? Yosua. Kak Reynold, betul. Yosua yang berkeliling kota itu. Jadi kota Yeriko di zaman Yosua, berarti ratusan tahun sebelum kisah Zakheus, itu udah ada, Kak. Jadi ini kota dari dulu sampai zaman Zakheus, itu kota penting banget. Orang zaman Yosua aja udah ada temboknya, berarti itu kota penting sekali. Dan Yesus hadir di sana. Ada Zakheus di sana. Kenapa? Karena kota itu penting. Kenapa lalu ada kepala pemungut cukai di sana? Karena ini bukan kampung seperti Nazaret atau Bethlehem. Ya. Tapi ini kota besar kira-kira gitu. Yeriko. Ada kisah apa lagi yang menyebut Yeriko di Alkitab? Perumpamaan yang tentang mengasihi sesama manusia. Ada satu, Kak, yang disebut Yeriko, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati. Ya. Para imam turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Nah, Yeriko ini ternyata menjadi tempat istirahat. Kota yang dekat dengan Yeriko. Dan dia tempat istirahat para imam, para Lewi yang sudah bertugas di bait Allah. Dan dia mau sejenak istirahat, dia akan datang ke Yeriko. Jadi ini kota besar banget, ramai banget, dan di sana ada Zakheus, Kak. Dan kenapa Zakheus adalah seorang yang kaya di sana? Karena ini kota besar dan memungkinkan seorang bekerja dengan akhirnya menjadi kaya di sana. Kalau di kampung gitu mungkin akan berbeda ya, begitu. Yeriko. Lalu pohon ara, Kak. Ini pohon ara penting sekali ya. Kenapa? Karena kita harus cari, coba kakak-kakak bisa googling ya. Pohon ara itu kayak gimana? Apakah kayak pohon kelapa yang tinggi banget? Atau kayak pohon mangga? Atau kayak pohon apa tuh? Kalau di tempat saya disebutnya cherry ya, kersen itu, Kak. Itu menemukan arti kata tempat itu penting, Kak. Saya cerita sedikit pohon ara ya, Kak. Pohon ara yang dinaikin Zakheus itu pohonnya seperti pohon kersen itu, Kak. Dan pohon ara di zaman Tuhan Yesus itu ya kayak pohon kersen atau pohon cherry itu di zaman kita sekarang. Kakak tahu ya pohon cherry, pohon kersen itu yang buahnya kecil-kecil yang suka kita cariin yang merah-merahnya itu. Ya, Kak. Kalau kakak lewat di pohon itu, Kak, apa yang kakak lakukan?
Petik. Biasanya langsung lihat ke atas ya Kak. Iya, enak. Cari yang merah gitu ya. Kita ambil. Manjat. Pohon ara itu Kak. Itu kayak gitu Kak. Jadi kenapa Tuhan Yesus ada dalam kisah Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, begitu ya? Iya. Karena pohon ara itu memang ditanam di pinggir-pinggir jalan dan juga di pinggir-pinggir kebun untuk jadi makanan para pekerja. Jadi dia harus menghasilkan sama seperti pohon kersen buat zaman kita ya. Ketika kita ngelihat nggak ada buahnya nih, kita sebel Kak. Tapi kalau kita ada, kita petik ya. Itu kan jadi makanan camilan dan itu kan punya gula yang tinggi ya. Jadi energi buat kita. Saat dia nggak berbuah, dia nggak ada gunanya lagi. Karena dia ditanam untuk menjadi tempat berbuah. Untuk para pekerja kebun anggur, untuk ngambil, untuk makan. Makanya Tuhan Yesus kutuk itu pohonnya, nggak ada gunanya. Lalu pohon ara juga, Kak. Kenapa Tuhan Yesus ketika lewat tempat Zakius manjat pohon itu, langsung lihat ke atas, Kak? Ya beberapa mengatakan, ya Tuhan, Yesus kan Tuhan. Ya, dia mau tahu ya. Ya kalau udah itu selesai, Kak. Ya. Tapi kalau kita lihat tradisinya, maka sama seperti kita nih. Ketika kita Menarik. lewat bawah pohon kersen, kita lihat ke atas. Ih, Ada yang menarik. ada Zakius. Ya. Tuhan Yesus langsung lihat. Itu siapa? Zakius. Jadi melihat ke atasnya Tuhan Yesus, menandakan sepertinya tempat itu penting. Nanti dalam kisah yang lainnya, Kak, kalau Kakak membaca kisah Abraham misalnya, ada kisah tentang Abraham mendirikan mezbah di pohon terbantin di Bantin. More. Jangan lewatkan kata pohon terbantin di More. Nah, itu penting. More itu guru, Kak. Pohon terbantin itu pohonnya kayak pohon beringin lebat gitu ya. Dan itu di padang gurun, Kak. Jadi kalau pohon lebat di padang gurun, itu menjadi tempat orang istirahat kumpul, dan itu di More, di tempat yang disebut guru. Dan Abraham ketika mendirikan pohon terbantin, mezbah di pohon terbantin di More, menunjukkan satu hal penting. Dikala banyak orang guru-guru mengajar di pohon terbantin di tempat yang teduh, Abraham mendirikan mezbah. Menunjukkan dia nggak mau ikut guru-guru yang lain, dia hanya ikut Tuhan. Itu penting nggak? Membaca kata pohon terbantin di More. Jangan dilewatkan. Dalam kisah Zakius, ya ada pohon ara, itu jangan dilewatkan. Supaya kita bisa, oh kenapa sih Tuhan Yesus melihat, kenapa Zakius bisa manjat? Ya pohon kersen nggak begitu jauh, nggak begitu tinggi ya. Kita bisa manjat dengan rumah Zakius, Kak, itu penting juga. Kita bisa membayangkan rumah seorang kaya, pemungut cukai, pasti bukan kecil kayak rumah saya 6 kali 10 gitu ya, kecil. Baru masuk udah keluar ya Kak. Rumahnya gede pasti Kak. Dan karena rumahnya besar, itulah kenapa orang-orang banyak bisa ikutan. Lalu akhirnya mereka bersungut-sungut karena mendengar dialog Tuhan Yesus dengan si Zakius. Jadi rumah penting. Dalam kisah yang lainnya misalnya, dalam kisah Natal nih, ini seringkali terjadi nih ya. Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret, kemudian tidak ada tempat di rumah penginapan. Ya. Itu langsung kita konotasinya hotel. Kak, zaman itu belum ada Traveloka atau Airbnb, belum ada Kak. Ya, masih rumah-rumah Kak, gitu. Jadi nyari penginapan di kota kecil, aduh itu mah susah Kak, gitu. Nggak ada Kak. Jadi rumah penginapan harus kita kredit sih. Apa nih artinya? Ternyata artinya itu adalah, kata itu ada kata luma, Kak. Jadi orang Israel tuh punya rumah 2 tingkat. Di bawah itu adalah yang kotor-kotor, dapur. Terus dia akan piara hewan yang khusus mau dipersembahkan. Jadi hewan domba misalnya ya, itu ada domba yang digembalakan, ada yang domba yang khusus dipiara di dalam rumah tuh untuk persembahan ke bait Allah ya. Itu penting supaya nggak cacat, ada perlakuan istimewa. Nah, sampai sekarang juga rumah nenek saya itu masih ada tuh ya,
hewan yang dimasukin di dapur tuh masih ada tuh. Kayak gitu. Jadi itu penting. Di atasnya upper room namanya, kataluma. Itu rumah penginapan, Kak. Jadi dalam kisah Yusuf dan Maria itu, semua ruang tamu, semua tempat nerima tamu di rumah-rumah di kota itu udah penuh, Kak. Makanya lalu Yusuf dan Maria diterima di bawah, di tempat yang lebih hangat sebenarnya. Dekat dapur, di mana tuan rumah semua tinggal di sana. Karena di atas itu untuk tamu. Jadi Yusuf dan Maria diterima. Lalu Maria melahirkan di ditempatkan bayinya di palungan. Palungannya juga bukan palungan kayak kita, Kak, gitu ya. Palungannya adalah palungan di tempat hewan khusus. Jadi relatif bersih. Jadi kalau kisah itu dibaca, kisahnya akan berganti nih, bukan kisah penolakan, tapi jadi kisah penerimaan. Karena Tuhan Yesus diterima justru sama keluarganya ya. Karena kan dia anak Daud ya, jadi pasti ada penerimaan khusus karena latar keluarganya. Sekali lagi, jadi ini penting ya, sama seperti kisah Daud nih, kisah Mephiboset yang tadi ya. Mephiboset itu anak Yonatan, dia keluarga kerajaan, dia tinggalnya di Yerusalem. Tapi gara-gara jatuh, jadi timpang, lalu dia lari ya Kak. Jadinya akhirnya dia disebutkan dalam kisah kita itu dia tinggal di Lodebar. Lodebar itu artinya itu tidak ada apa-apa. Jadi kata Lodebar penting untuk kita hayati bahwa Mephiboset yang tadinya itu di Yerusalem sangat terhormat sampai terbuang ke Lodebar yang nggak ada harapan, nggak ada apa-apanya. Jadi itu menggambarkan kata kota itu penting. Jangan pernah ambil lalu dari kata-kata kota. Lanjut ya Kak. Sekarang keterangan waktu Kak. Keterangan waktu itu hari ini, lalu, nanti, 1 bulan kemudian, semalam, dan lain-lain. Yuk kita lihat ayat 1-10 lagi. Ada keterangan waktu apa di sana? Hari ini. Hari ini. Di ayat keberapa tuh? Ayat yang ke 9. Ayat yang kelima. Ayat kelima juga ada hari ini ya. Betul, hari ini. Ada lagi yang lagi? Kata keterangan waktu? Ada lagi Kak? Hari ini doang. Hari ini doang. Ayat 5 dan 9. Dan 9. Ayat 9. 5 dan 9. Hari ini ya. 9. Oke. Keterangan waktu ada beberapa Kak. Ayat 4 dan 6 misalnya. Lalu. Ya. Oh, iya. Lalu. Nah itu jangan pernah diabaikan juga. Kata lalu tuh ada upaya yang berlanjut sebenarnya. Disebutkan ya. Jadi ada keterangan-keterangan waktu yang sebenarnya kita perlu untuk lihat dan temukan bahwa itu sebenarnya mengandung satu pesan penting ya. Misalnya kayak ketika ya ayat ketika Yesus sampai ya itu menunjukkan sesuatu. Segera ya. Ayat kelima. Zakius segera turun. Di ayatnya yang ke-6 ada juga kata segera. Ayat kelima kata segera menunjukkan kemendesakan. Waktunya terbatas kan Tuhan Yesus disebutkan mau melintasi ya. Kata segera di ayat ke-6 menunjukkan ketaatan. Zakeus ayat ke-6 segera turun ketika dia mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ini dapat satu pesan, Kak. Kalau kita mendengar perintah Tuhan, kita segera lakukan. Dan lakukannya dengan sukacita. Ya. Itu pesan kuat di ayat yang ke-6 tentang kata segera. Jadi dari kata-kata keterangan waktu juga banyak pesan yang bisa kita dapatkan. Ya. Lanjut ya Kak, yang berikutnya adalah kata-kata yang diulang. Kak, ada beberapa kata yang diulang-ulang
Dan itu sebenarnya menunjukkan hal penting. Saya kasih contoh ya, Kak. Kata melihat dalam kisah kita ini diulang-ulang, Kak. Di ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Ayat yang keempat, ia mendahului untuk melihat. Ya. Ayat yang kelima, Yesus melihat. Ya. Ayat yang ketujuh, orang banyak melihat. Ya. Jadi kalau kata itu berulang-ulang dimunculkan, itu penting biasanya, Kak. Jadi kita bisa melihat bahwa perikop ini memesankan soal cara pandang. Bagaimana Zakius memandang Tuhan Yesus sebagai harapannya. Bagaimana Tuhan Yesus memandang Zakius sebagai anak yang perlu diselamatkan, dikasihinya. Bagaimana orang memandang Zakius sebagai orang yang berdosa. Jadi melihat menjadi sebuah pesan penting. Kalau kamu melihat orang lain, jangan seperti orang-orang banyak melihat Zakius. Kamu harus melihat seperti Yesus melihat Zakius. Nah, itu satu hal penting. Dalam kisah yang lain, Abraham mempersembahkan Ishak misalnya ya. Kata anak itu diulang-ulang. Bawalah anakmu yang kau kasihi itu, yang namanya Ishak ya. Itu karena penting, nama anak itu penting. Dan ada beberapa kata yang lain yang diulang orang banyak hari ini ya, itu sesuatu yang penting ya. Yang terakhir adalah kata-kata kecil dalam perikop. Kata-kata kecil ini sesuatu yang nggak bisa kita masukkan dalam nama tokoh, kata kerja, kata keterangan tempat dan lainnya. Tapi itu penting ya. Itu kita harus harus sama-sama bisa coba tangkap karena di situ ada pesan juga, Kak. Saya kasih contoh ya, Kak. Misalnya ya, kata di situ, Kak. Kita lihat ayat 2 ya, Kak. Jadi ayat 1 itu menjelaskan tentang Yesus masuk kota Yeriko. Kota Yeriko yang gede, yang zaman Yosua udah ada, di mana para imam-imam suka istirahat, di mana ada kepala pemungut cukai di sana. Lalu kota yang besar itu, lalu di ayat 2, di situ ya, itu kayak dari gambar besar langsung zoom in ya ke satu orang bernama Zakius. Itu kayak ngomongin ya, di sebuah kota Jakarta yang kemacetan yang begitu dahsyat, yang gedung-gedungnya tinggi. Di situ ada Hendra. Wah, itu tuh menunjukkan bahwa Tuhan tuh memberikan fokus pada seorang bernama Zakius. Kata di situ pentingnya. Kata satu lagi, misalnya ke atas. Lihat ayat 5, Kak. Lihat ayat 5 ada kata ke atas. Itu, Kak, kata itu penting. Kenapa? Karena coba hilangin kata ke atas. Ya, saya coba bacakan ya. Ketika Yesus sampai di situ, ia melihat dan berkata, Zakius, segeralah turun. Beda kalau ada kata ke atas ya, Kak. Ketika sampai di situ, ia melihat ke atas. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada Zakius. Kalau dia ngomong sambil lihat lalu aja bisa. Zakius, ayo segera turun. Padahal Zakius di atas. Beda kalau dia melihat ke atas. Artinya Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada Zakius. Zakius, ayo turun. Itu menunjukkan sesuatu yang khusus. Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada Zakius. Padahal di sekeliling Tuhan Yesus banyak orang banyak. Ya. Nah, itu sesuatu yang kita nggak boleh lewatkan. Nah, di sana ada pesan-pesan khusus juga. Bahwa kalau Tuhan Yesus melihat ke atas memperhatikan Zakius, Tuhan Yesus juga akan memperhatikan adik-adik secara khusus. Nah, itu tuh ada pesannya. Nah, kakak-kakak, kita sudah bersama-sama mencoba 7 langkah pengamatan. Dari pengamatan ini, lalu biasanya, Kak, muncullah beberapa pertanyaan. Kenapa ya Tuhan Yesus tadinya mau melintasi, sekarang menumpang? Ya. Kenapa ya Zakius kok manjatnya pohon ara? Kenapa nggak pohon anggur? Ya.
atau pohon yang lain ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah, adakah pertanyaan yang muncul setelah pengamatan? Nah, saya akan berikan waktu, Kak. Untuk kakak-kakak, coba tuliskan, Kak. Kakak boleh tulis di kertas atau tulis di chat box pertanyaan-pertanyaan, atau kakak nanti akan saya berikan kesempatan untuk ngomong langsung. Setelah melakukan 7 langkah itu, lalu muncul nggak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari pengamatan kakak-kakak? Silakan boleh tulis di chat box ya, Kak. Saya berikan waktu dulu. Sambil saya minum ya. Silakan, Kak. Ada pertanyaan yang muncul nggak ya dari teks kita? Halo, kalau Oke, Kak. langsung bisa Kak? Boleh, boleh. Yuk, silakan Oke. langsung. Eh, ini kan Tuhan Yesus langsung manggil Zakheus gitu ya. Pesan Tuhan Yesus kayak pernah kenal sebelumnya kah gitu, pernah bertemu kan, eh, langsung langsung merespon apa langsung memberi perhatian kepada Zakheus gitu. Kenapa Pertanyaannya Tuhan Yesus? terlintas seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus tahu nama Zakheus? Gitu ya, Kak Aris ya? Iya. Oke, Dan yang pertanyaan. kedua kan, mungkin orang banyak, Tuhan Yesus kan sudah tersohor ya, mendengar ketika Tuhan Yesus mau datang, atau mungkin sebelumnya udah tahu apa belum gitu. Oke. Jadi kayaknya Zakheus kan langsung kayak, mungkin kalau kalau sekarang tuh bilangnya kepo banget gitu, ingin sekali bertemu gitu. Itu yang terlintas gitu. Sip, sip. Terima kasih, Kak Ripka. Bagus sekali nih. Dari mana Tuhan Yesus tahu Zakheus itu ya? Dari mana Zakheus tahu Tuhan Yesus ya? Oke. Kak Diana silakan Kak Diana. Covering Polri. Oke, kalau belum. Ini Pak Hendra kalau saya tanyanya gini, Tuhan Yesus kan datang untuk mencari yang terhilang gitu kan berdosa. Jadi saya kepikiran, ini di antara satu kota Yeriko apa Zakheusnya yang paling berdosa kah? Atau dia yang paling berpengaruh? Jadi maksudnya supaya kayak satu orang tapi membawa impact yang besar gitu. Oke, Kak Diana. Thank you, bagus banget ya. Siapa yang dimaksud orang berdosa ini gitu ya. Oke, sip. Karena di ayat yang ke-10 ya. Iya. Oh ya, ke-10 dan terhubung di ayat 7 ya, pandangan orang-orang ya. Oke, terima kasih Kak Iya, Diana. itu kan jadi mungkin ada impact, pemungut cukai tuh tanda kutip nih paling berdosa nih. Makanya iya terkutuk ini. Padahal kan ada pezina juga, itu kota yang besar ya. Penipu, pembunuh, siapa gitu. Terima kasih Kak. Kak Santi, silakan Kak Santi. Ya Kak, kalau saya menariknya itu ketika Tuhan Yesus bilang mau datang ke rumah si Zakheus kan kemudian di ayat 8 dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba aja langsung bilang, saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah saya peras gitu. Maksudnya, apakah pada saat pertemuan itu Tuhan Yesus sempat khotbahin dia atau gimana? Atau memang dari awal dia sebenarnya sudah sadar ya bahwa sebenarnya dia banyak dosa gitu. Sip. Dan jumlah hitung-hitungannya juga sih kenapa setengahnya gitu. Kenapa setengah ya? Kenapa 4 kali lipat gitu. Oke, sip. Kak Dian. Ya, halo Kak. Silakan Kak Dian. Ya, salam kenal Kak. Saya mau bertanya, tadi kan Kakak menegaskan bahwa dalam konteks ayat 5 itu menginap dia melihat dari ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, tadi Kakak menjelaskan bahwa menumpang di sini itu artinya menginap tinggal sejenak. Nah, saya bertanya jadinya, Tuhan Yesus menginap dan tinggal sejenak di rumah Zakheus itu untuk apa? Apalagi
yang harus dikerjakan Tuhan Yesus di situ gitu. Nah, ini belum saya dapatkan saat sekolah minggu. Jadi saya pikir waktu sekolah minggu ya udah tinggal sejenak itu ya mungkin minum teh dan langsung pergi. Ternyata menginap di sini tadi kakak jelaskan adalah tinggal sejenak seperti itu. Nah, itu menimbulkan pertanyaan saya untuk apa misi Tuhan Yesus lagi di rumah Zakius seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Dian ya. Teman-teman Kosami baru, ada yang mau berbagi? Silakan. Mau tanya Kak, jadi kan setelah kita baca kisah si Zakeus ini kan memang dinotis banget kalau si Zakeus ini memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai dan orang kaya. Lalu kenapa dia tidak mempergunakan kekayaannya itu untuk apa kayak kenapa masih naik pohon gitu? Kenapa dia nggak memilih untuk naik sesuatu yang lebih modern gitu? Misalnya kayak meja atau misalnya dia naik kuda gitu, biar lebih dinotis lagi gitu, karena dia orang kaya gitu kan. Nah itu aja sih Kak pertanyaan dari aku. Waduh, mantap nih. Pertanyaan-pertanyaan mantap-mantap nih. Minta maaf, saya nggak bisa kasih kesempatan semuanya karena waktu juga ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan bagus yang muncul dari pengamatan. Ingat ya, bahwa pertanyaan itu harus muncul dari pengamatan ya. Supaya kita nanti ketika kita membahasnya, kita sebenarnya balik lagi ya ke pertanyaannya. Kalau apa-apa yang sudah kita lihat lalu menjadi semakin jelas karena ada pertanyaan itu sebenarnya ya. Saya juga coba melakukan beberapa pertanyaan ya di dalam pengamatan saya begitu. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya sederhana sih. Mengapa Zakeus sangat ingin melihat Tuhan Yesus? Tadi beberapa di chatbox saya lihat juga ya. Mengapa Tuhan Yesus mau menumpang ya? Padahal dia mau melintasi kota Yeriko. Tadi apakah ini cuma sejenak tinggal atau ada waktu khusus ya? Kalau kata menumpang sangat berbeda dengan mampir ya. Nah, itu sesuatu yang pasti ada tujuannya. Tadi Kak Dian juga bertanya soal itu ya. Lalu mengapa Zakeus berjanji mengembalikan uang 4 kali lipatnya? Ini penting nih. Nah, saya nggak tahu nanti apa bisa menjawab semua pertanyaan kakak-kakak. Tapi saya mau mengajak kakak-kakak coba susuri ya, begitu. Kita lihat ayat 7, Kak. Yuk kita lihat ayat 7 ya. Ini penting. Di ayat 7, ya, itu disampaikan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Jadi, cap orang-orang banyak tentang Zakeus orang berdosa. Bahkan sekalipun dia kaya, dia sampai nggak dipeduliin, Kak. Sampai dia harus manjat ke pohon ara. Kan dia orang kaya. Pasukannya banyak. Kenapa dia nggak minta tolong orang untuk panggil Tuhan Yesus deh? Suruh singgah sebentar ke rumahku. Karena saking orang itu udah banyak sekali yang mungkin melihat Zakeus nggak berharga. Karena dipandang sebagai orang berdosa. Jadi cap sebagai orang berdosa itu melekat sekali pada Zakeus. Nah pertanyaannya gini Kak. Kenapa dia dicap sebagai orang berdosa? Karena mungkin pekerjaannya, pemungut cukai. Nah, padahal dia kan pada pekerjaannya itu ansih gitu ya. Itu sesuatu yang netral kan. Kalau pemungut cukai lalu dipandang berdosa, waduh, ini Dirjen Pajak di Indonesia patut dikatakan sebagai berdosa oleh orang Kristen ya. Kan enggak Kak, ya begitu. Bahwa dia bekerja untuk penjajah betul. Ya. Lalu dia dipandang sebagai pembelot, ya. Tapi bukan orang berdosa dong. Ya. Jadi orang memandang pekerjaannya sebagai orang berdosa itu problem, Bang. Ini masalah sekali ya. Kalau dipandang itu. Jadi pandangan yang terjadi pada orang banyak itu ada sesuatu yang tidak tepat. Nah, kenapa orang berdosa? Karena mungkin
orang-orang banyak pada saat itu memandang pekerjaannya, memandang juga karena pekerjaannya dengan orang-orang Romawi, maka dia nih nggak lagi menaati tradisi-tradisi keyahudian. Biasanya begitu. Ingat ya, dalam banyak sekali kisah Alkitab, orang-orang yang menyampaikan kritik itu biasanya orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, ini nih dalam kisah ini orang banyak mungkin saja di antaranya itu juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Karena itu kan Yeriko, nggak jauh dari Yerusalem. Tapi sejenak ketika orang banyak mengatakan Zakius orang berdosa, lihat ayat yang ke-8. Ada kata tetapi, Kak, di ayat ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata. Kata berdiri dan berkata menunjukkan bahwa dia tampil di antara banyak orang. Lalu dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, saudara, ada kata sekiranya, Kak. Kalau kata sekiranya itu udah pasti belum ya? Belum. Belum tentu. Belum pasti ada. Belum tentu. Sekiranya. Zakeus sendiri, dia berani mengatakan di depan banyak orang. Kak, kalau saya ngelihat ada orang yang berdiri dan berkata, kalau kalian semua menuduh aku curang, coba silakan tampil ke depan. Itu berarti orang ini benar-benar bersih nih, kira-kira begitu. Zakeus ketika dia bicara itu di depan Tuhan Yesus, di depan orang banyak, di depan penduduk kota itu, dia berdiri kan. Mungkin kalau orang merasa diperas, langsung dia akan kasih tagihan ke Zakeus. Aku pernah kamu peras ya, aku pernah kamu, dan seterusnya. Tapi Zakeus berdiri menunjukkan bahwa integritasnya kuat. Dia mengambil seperti yang diperintahkan Romawi. Dia nggak mengambil sedikit pun. Dia mungkin bekerja dengan jujur dalam pekerjaannya. Dia berani bertanggung jawab setiap apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kecurangan, dia berani untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ternyata, saudara, sungguh-sungguh dia benar-benar mengungkapkannya. Artinya, jangan-jangan Zakeus beneran loh. Maksudnya, dia orang-orang yang suci. Kenapa namanya Zakeus? Pure. Dia seorang yang murni dengan pekerjaannya. Dia hanya dipandang sebagai orang berdosa. Sehingga kenapa hatinya sepi, lalu dia mencari Tuhan Yesus. Karena ketika dia bekerja dengan jujur, semua orang tetap memandang buruk padanya. Jadi dia benar-benar nggak punya lagi orang yang mempercayainya. Dan dia berharap sekali pada Tuhan Yesus. Dan apa yang dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan. Lalu tinggal setengah lagi nih, Kak. Dan dia berkata gini, akan kuberikan kepada mereka yang aku peras 4 kali lipat. Kak, dari mana 4 kali lipat, Kak? Ya? Coba kakak lihat di Keluaran pasal yang ke-22, Kak. Ya. Kakak boleh buka Keluaran 22 ayat 1, Kak. Keluaran 22 ayat yang pertama sampai dengan itu ayat keberapa tuh ya? Sampai dengan ayatnya yang ke-31 tuh. Tapi saya sedikit saja mau ajak kakak melihatnya. Keluaran pasal 1, Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya dan menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu. Ganti lembu itu, dan 4 ekor domba untuk ganti domba itu. Dan seterusnya, nanti ada berapa kali yang harus ditukar-tukar ya, Kak. Kak, ketika orang banyak mencap Zakeus sebagai orang berdosa, artinya dia nggak ngikutin tradisi-tradisi Yahudi. Dia dicap sebagai orang yang nggak Yahudi lagi. Dan itu kenapa Tuhan Yesus selalu berkata dia anak Abraham, saudara. Seketika orang banyak mencap sebagai orang yang berdosa, nggak mengikuti tradisi Yahudi, Zakeus tampil. Dan dia berkata sesuatu yang bahkan melampaui aturan Yahudi. Dia menunjukkan bahwa Zakeus tahu aturan Yahudi. Bahkan dia menghidupinya. Sehingga dia menjaga pekerjaannya dengan baik. Sehingga dia layak disebut sebagai Zakeus. Seorang yang murni. Dia hanya dicap sebagai orang berdosa. Padahal dia benar-benar dalam kemurniannya bekerja dengan baik. Dan itulah kenapa lalu Tuhan Yesus meresponnya. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia tahu hati. Dia tahu apa yang tersembunyi. Maka Tuhan Yesus meresponi perkataan Zakeus. Dia mengatakan gini.
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ternyata Zakius bukan orang yang hilang. Dia itu murni. Dia menjalankan seluruh aturan keagamaan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, saya bertanya, Kak, ini siapa yang di dalam rumah itu, Kak? Kira-kira siapa yang di dalam rumah itu? Apakah hanya Zakius dan keluarganya? Tidak. Orang banyak juga ada di rumah itu, Kak. Sehingga kenapa di ayat 7 mereka bersungut-sungut. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada Zakius, kepada orang-orang pada saat itu, ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Itu artinya semua orang, Kak. Ya. Mungkin orang sekota itu. Ya. Dan dia mengatakan tentang dirinya, Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya. Sebab anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang di sini? Kira-kira siapakah yang hilang di sini? Orang banyak. Orang banyak mungkin. Karena Zakius dalam kemurniannya, dia menjaga dirinya. Sedangkan orang banyak yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata punya cara pandang yang beda. Mengutuki Zakius. Dia punya hasrat menaklukkan orang lain yang dicap sebagai berdosa. Maka Tuhan Yesus datang ke Yeriko, kan? Bukan sekedar untuk Zakius, tapi dia menyelamatkan kota itu melalui Zakius. Jadi kenapa dia harus menumpang di rumahmu, Zakius? Karena kalau ngobrol sama kamu mah di sini aja, di pohon ara udah selesai. Tapi aku harus mengumpulkan semua orang. Kenapa nggak di rumahnya yang lain? Kenapa harus di rumah Zakius? Karena rumahnya gede, Kak. Kalau di rumah saya mah sedikit yang datang, ya. Tapi karena rumahnya Zakius, semua orang bisa datang. Yesus selalu mengajar sesuatu tentang anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau kita bercerita, Zakius itu orang berdosa, Zakius itu orang hilang. Jangan-jangan kita salah pesannya, Kak. Tuhan minta kita gambar sapi, kita gambarnya iblis, Kak. Jangan-jangan, Kak. Ya. Sampai sini dulu, Kak.